قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan dzil fadli wal ihsani alladzi hadana lil iman. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di majelis yang mulia untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Fiqhu Asma'il Husna, menyelami samudra makna Asma'ul Husna dan tata cara pengamalannya dalam ibadah, karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullahu ta'ala. Teman-teman sekalian, jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan membahas nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nama yang pertama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita akan selami maknanya adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala Allah, lafzul jalalah, lafaz yang agung. Dan inilah nama yang paling terbanyak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebanyak 2200 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki dari sekian nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung, nama inilah nama yang terbaik, dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala berporos pada nama ini. Dan kita akan menyebutkan apa efek positif buah dari kita memahami makna Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami makna nama Allah Subhanahu wa ta'ala Allah. Namun sebelum itu, ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita ingin sebutkan berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah di dalam membahas nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala serta sifat-sifatnya yang mulia. Pertama, kita katakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan nama-nama Allah yang indah serta sifat-sifatnya yang mulia. Sehingga seorang Ahlus Sunnah senantiasa berjalan di atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berjalan di atasnya. Sehingga Ahlus Sunnah di dalam menyikapi nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala serta sifat-sifatnya yang mulia ini memiliki prinsip-prinsip yang penting. Kita ingin sebutkan secara global berkaitan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah berkaitan dengan asma, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Ada 4 perkara yang harus kita tinggalkan berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang mulia. Pertama, sebagai seorang Ahlus Sunnah kita tidak boleh mengingkari dan menolak nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala serta sifat-sifatnya yang mulia. Tidak boleh mengingkari dan menolaknya. Kita harus tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tetapkan dan kita nafikan
apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya nama-nama Allah ini adalah tauqifiyah. Apa maksudnya tauqifiyah? Sesuatu yang telah datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak boleh menetapkan sebuah nama bagi Allah yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang Nasrani menetapkan nama Allah dengan Bapa, Al-Ab. Ini sebuah penyimpangan. Jadi yang pertama yang harus kita hindari adalah pengingkaran, menolak. Yang kedua, tidak boleh kita menyamakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Jadi kita tidak boleh serupakan sifat-sifat Allah yang mulia ini dengan sifat-sifat makhluk. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Dia Sami', Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat, maka kita tetapkan Allah itu memiliki sifat apa? Mendengar dan melihat. Namun sifat yang mulia ini tidak serupa dengan sifat makhluknya. Kita katakan, kita tetapkan sifat Allah yang mulia ini, Dia Maha melihat dan Maha mendengar, itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama teman-teman sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sifat Allah itu kan ada dua, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah ini sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Seperti Al-Qadir, Allah itu Maha Kuasa. As-Sami', Dia Allah Maha mendengar. Al-Qadir, ya, kemudian Al-Ajiz, Dia Maha perkasa. Al-Qawi, Dia Maha kuat. Ini sifat-sifat dzatiyah ini. Al-Basir, Dia Maha melihat. Yang sifat-sifat ini Allah bersifat dengannya, tidak bisa terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat dzatiyah. Ada sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah inilah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, perbuatan Allah. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Allah tidak mau berbuat, itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Ini fi'liyah, ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan rezeki. Dan terlihat bahwa tidak semua ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sama di dalam masalah rezeki ini. Ada yang Allah lebihkan rezekinya, ada orang yang, ada hamba yang Allah sempitkan rezekinya. Jadi Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Begitu juga Al-Ghafur, Dia Maha Pengampun. At-Tawwab, Dia Maha penerima taubat. Ya, jadi semua ya sifat-sifat ini berkaitan dengan kehendak Allah. Allah berbuat atau tidak berbuat itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluk. Kemudian yang ketiga yang harus kita hindari berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi seorang hamba untuk mentakyif, membagaimanakan, bertanya bagaimana bentuk Allah, apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan sifat-sifat Allah, itu tidak boleh kita membayangkannya, membagaimanakan. Cukup kita imani dengan hati. Tidak boleh kita pertentangkan dengan logika, dengan akal kita. Berkaitan dengan masalah-masalah gaibiyah, masalah-masalah yang bersifat gaib, itu cukup imani saja dengan hati. Jangan pertentangkan dengan logika. Kemudian yang keempat, tidak boleh bagi seorang hamba, jadi yang pertama menolak, tidak boleh menolak, mengingkari. Yang kedua, tidak boleh menyerupakan. Kemudian mentakyif. Yang ketiga membagaimanakan. Yang keempat tidak boleh mentakwil, menyelewengkan makna yang sebenarnya kepada makna yang
tidak diinginkan. Itu namanya ta'wil. Jadi ketika Allah mengabarkan Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan anak Adam dengan kedua tangannya, kita tetapkan Allah memiliki tangan. Tidak boleh kita ta'wil, tidak boleh kita palingkan makna yang sesungguhnya ke makna yang tidak diinginkan. Kita katakan maksudnya kedua tangan di situ adalah kekuasaan. Nah, itu keliru dan ini menyimpang. Jadi kita tetapkan Allah itu memiliki kedua tangan, tapi kita katakan tangan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan tangan makhluknya. Jadi tangan Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 perkara yang harus kita tinggalkan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Coba buka halaman 55, kita akan sebutkan beberapa ucapan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Di halaman 55 beliau berkata, saya ingin berusaha meringkas ya, karena ini terlalu banyak pembahasannya. Beliau mengatakan keimanan terhadap tauhid ini, maksudnya terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia ini, merupakan pokok utama dan pondasi penting dari semua cabang keimanan. Sebab tidak beriman seseorang jika ia tidak beriman kepada sifat Allah. Siapa yang menolak tadi, menafikan dan mengingkari satu saja darinya, dari sifat-sifat yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka dia dianggap belum beriman. Demikian halnya dengan orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, dia dianggap belum beriman. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat tercela yang dikatakan oleh orang-orang zalim. Imam Nu'aim bin Hammad rahimahullah ta'ala mengemukakan, orang yang menyerupakan Allah dengan satu sifat saja dari makhluknya, maka dia telah kafir. Orang yang mengingkari sifat yang ada dalam diri Allah, maka ia juga dianggap kafir. Semua sifat yang disifati Allah terhadap dirinya dan disifati oleh Nabi, tidak satu pun yang memiliki kesamaan dengan sifat makhluk. Jadi yang pertama, tidak boleh menolak, mengingkarinya. Kedua, tidak boleh menyerupakan dengan sifat makhluk. Imam Ahmad mengungkapkan Allah tidak disifati kecuali dengan sifat yang telah disifatkannya pada dirinya atau disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang tidak melampaui penjelasan Al-Quran dan hadis. Ibnu Abdul Bar berkata, sama sekali tidak ditemukan ajaran dalam akidah kita yang menjelaskan sifat dan asma Allah kecuali ajaran itu berdasarkan nas yang terdapat di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa menetapkan nama dan sifat-sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah berdasarkan nas yang ada, Al-Quran dan hadis yang sahih, atau kesepakatan dari seluruh kaum muslimin. Semua dalil tentang asma dan sifat Allah yang berasal dari banyak hadis ahad atau yang sederajat dengannya dapat diterima serta tidak perlu dipertentangkan. Salah satu nikmat Allah yang terbaik bagi hambanya yaitu ketika dia mendapat hidayah atau mengikuti manhaj yang lurus ini, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta jauh dari penyelewengan dan penyimpangan golongan yang sesat dan yang batil. Teman-teman sekalian, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi sebenarnya pembahasan tentang asma dan sifat Allah ini sebenarnya pembahasan yang mudah. Cukup kita imani dengan hati dan jangan pertentangkan dengan logika. Itu saja, selesai. Apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan begitu pula dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih, cukup imani saja dengan hati. Tidak perlu kita pertentangkan dengan logika. Kita ambil contoh masalah ruh. Ruh perkara yang gaib. Jangan kita gunakan akal untuk mencerna masalah-masalah seperti ini. Untuk bertanya, ruh itu bagaimana bentuknya, di mana letaknya, Allahu a'lam. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakan ruh itu adalah perkara
Rabbku, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kecil, contoh kecil ini masalah ruh. Jadi sekali lagi masalah ghaibiyah ya, itu jangan kita pertentangkan dengan logika, cukup imani dengan hati. Ketika Allah kabarkan dia tinggi di atas ars, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sudah imani saja. Allah itu beristiwa tinggi di atas arsnya, imani saja seperti itu. Jangan tanya-tanya lagi, imani saja dengan hati. Begitulah sifat ahlu sunnah wal jamaah, cukup mengimani dengan hati. Taib, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nama yang terbaik, nama yang agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan inilah nama yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi banyak disebutkan di dalam Al-Quran, dan nama inilah nama yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran, lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu artinya apa? Lafaz yang agung. Apa itu? Allah. Dia nama yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan nama ini banyak disebutkan di dalam zikir-zikir yang warid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasbih, subhanallah, maha suci Allah. Tahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tahlil, la ilaha illallah. Apalagi basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi hamdalah, alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu akbar. Jadi banyak ya, nama ini disebutkan di dalam zikir-zikir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita ingin menyebutkan dan kita ingin memahami makna lafzul jalalah ini, lafaz yang agung ini, Allah. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, buka halaman 135. Azan itu mau azan dulu? Mau azan dulu ya? Tapi kita azan dulu ya. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin. Tes satu. Ma'asyiral muslimin. Tes satu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di halaman 135, Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala berkata, sebelum bab ini telah diterangkan sekelumit pengantar dasar dan kaidah umum tentang pemahaman Asmaul Husna. Sekarang kita akan memulai dengan penjelasan sederhana satu demi satu terkait asma Allah tersebut. Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan dan taufik. Bahwa akar dari seluruh asmaul husna yang mencakup seluruh makna asma Allah itu ada 3. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada, maka dia bersumber berporos pada 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah lafzul jalalah Allah, yang kedua Rabb, dan yang ketiga Ar-Rahman. Lafzul jalalah Allah, inilah nama yang teragung. Jadi semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini bersumber dari nama ini, lafzul jalalah Allah. Artinya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah,
ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama ini, jadi seakan-akan kita sudah menyebut semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Kita telah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian, memintalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kita meminta kepada Allah dengan menyebutkan salah satu nama dari nama-nama Allah yang indah, dan ini sesuai dengan isi permintaan kita. Kalau orang minta rizki, berarti kita sebutkan nama Allah Ar-Razzaq. Kalau kita memohon ampunan, kita sebutkan nama Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Kalau kita memohon apa? Kasih sayang Allah, kita menyebutkan apa? Ya Rahman, Ya Rahim, kan begitu. Tapi kalau kita menyebutkan nama Allah ini, lafzul jalalah, lafaz yang agung ini Allah, itu seakan-akan kita sudah menyebutkan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Allahumma, ya Allah. Ini agungnya lafzul jalalah Allah ini. Ketiganya mencakup kandungan makna seluruh asma Allah. Seluruh asma Allah berkisar pada ketiga nama itu dan ia merujuk kepadanya. Nama Allah mengandung sifat-sifat uluhiyah, adapun nama Rabb mengandung sifat-sifat rububiyah, dan nama Ar-Rahman mengandung sifat-sifat kebaikan, kedermawanan dan kebajikan. Makanya semua nama-nama Allah itu berporos pada ketiga nama ini, Masya Allah. Seluruh makna asma Allah berkisar pada ketiga nama ini, dan ketiga nama ini berkumpul dalam surat yang agung, surat Al-Fatihah, yang merupakan Ummul Quran. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, ketahuilah bahwa surah ini mencakup dan mengandung inti dari segala permintaan manusia yang tertinggi secara sempurna dan juga lengkap. Artinya ialah surah ini mengandung pengenalan kepada zat yang hanya Allah yang patut disembah, yaitu Allah melalui tiga nama tersebut. Ketiga nama itulah sumber dan poros dari seluruh asma Allah Al-Husna dan sifatnya yang termulia, yaitu Allah Ar-Rabb Ar-Rahman. Surah Al-Fatihah itu sendiri dilandasi oleh tiga unsur penting, uluhiyah, rububiyah, dan rahmat. Firman Allah, iyyaka na'budu. Ayat ini mengandung unsur apa? Ilahiyah. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya makna Allah itu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan artinya dia Allah Subhanahu wa taala pemilik penyembahan, dan dia Allah Subhanahu wa taala pemilik peribadatan dari seluruh makhluknya. Sehingga ketika seorang hamba bisa memahami lafzul jalalah Allah, maka dia akan pahami bahwa semua ibadah hanya diberikan kepada Allah. Itulah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena makna Allah itu, kata Ibnu Abbas, adalah dzul uluhiyah wal ubudiyah. Dia Allah pemilik peribadatan, penyembahan dari semua makhluknya. Jadi dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ini menunjukkan adanya unsur rububiyah, dan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Permohonan hidayah agar selalu berada di jalan yang lurus mengandung sifat rahmat Allah. Kata alhamdu, segala puji mencakup ketiga unsur di atas. Sungguh dialah Allah yang pantas dipuji dalam keuluhiyahan, kerububiyahan, dan kerahmatannya. Nah, teman-teman sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah taala
menyebutkan tentang keistimewaan nama Allah yang indah ini, lafzul jalalah Allah. Apa saja keistimewaan lafzul jalalah ini? Beliau katakan nama yang pertama kali kita baca dalam Asmaul Husna adalah nama Allah. Inilah nama yang menurut jumhur ulama sebagai nama Allah yang paling agung, yaitu nama yang apabila dipanjatkan doa kepadanya dengan menyebut nama itu, dia pasti mengabulkan. Jika diminta niscaya memberikan. Nama Allah ini memiliki karakteristik dan kelebihan khusus, keistimewaan. Salah satu karakteristik nama Allah ini adalah sebagai pokok asal dari seluruh Asmaul Husna. Seluruh nama Allah disandarkan dan juga disifatkan pada nama ini. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya, memintalah kalian kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hasyr, ya, tentang nama Allah yang agung ini. Jadi intinya yang pertama di antara keistimewaan nama ini, bahwa nama Allah ini adalah nama yang terbaik, nama yang agung. Selalu saja dikatakan bahwasanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Aziz dan Al-Hakim adalah nama-nama, adalah asma Allah, nama-nama Allah. Tetapi tidak pernah dikatakan bahwasanya Allah merupakan nama dari Ar-Rahman, Ar-Rahim atau nama dari Al-Aziz dan ungkapan senada. Jelas? Adapun karakteristik lainnya, keistimewaan yang kedua dari nama Allah ini adalah bahwa maknanya berkonsekuensi pada seluruh makna Asmaul Husna dan mengindikasikan makna-makna tersebut secara global. Ini mengingat Asmaul Husna adalah perincian dan penjelasan atas sifat ilahiyah, yaitu sifat agung, sempurna dan mulia. Seluruh Asmaul Husna merujuk kepada nama Allah ini, begitu juga maknanya berkisar pada nama ini. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kalau kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah sebutkan nama Allah ini, ya Allah, itu seakan-akan kita sudah sebutkan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk di dalamnya. Lantas karakteristik yang lainnya dari nama Allah ini, yaitu tidak dihilangkannya huruf alif dan lam pada nama Allah saat didahului huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf seruan, ya. Jadi kalau kita memohon, kan kita sebut dengan ya Allah. Jadi kata lafzul jalalah, alnya itu tidak dihilangkan. Beda dengan nama-nama yang lainnya. Nama-nama yang lainnya itu alif lamnya itu dihilangkan ketika kita memanggil Allah, menyeru Allah dengan huruf nida tadi. Ya, misalkan kita ingin menyebut nama Allah Ar-Rahman, jadi jangan sebut ya Ar-Rahman, tapi ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur. Hilangkan alnya itu. Tapi kalau kita menyebut nama Allah ini, lafzul jalalah ini, maka alnya itu jangan dihilangkan. Jadi ya Allah, ya, itu dalam bahasa Arab pun seperti itu, ya Allah. Sebaliknya nama-nama lain dari Asmaul Husna ketika didahului huruf nida itu huruf ya, seruan. Huruf alif dan lam yang mengikutinya harus dihilangkan. Maka tidak dibenarkan menyebut ya Rahim, ya Rahman, ya Khaliq. Akan tetapi yang benar adalah ya Rahim, ya Rahman, ya Khaliq. Dihilangkan alnya itu. Ini keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, yaitu nama Allah ini selalu disebut-sebut dalam zikir-zikir yang ma'thur, yang ia berasal dari Al-Quran dan Sunnah, seperti zikir tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah,
hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut diistilahkan dengan hauqalah. Ya, hauqalah. Hasbalah. Ucapan apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung kita. Itu namanya hasbalah. Istirja, ini ma'ruf ini. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basmalah. Ini keliruin ya. Kalau basmalah itu ada tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau hanya ucapan bismillah namanya tasmiyah. Itu beda tasmiyah dengan basmalah. Ini istilah-istilah yang harus kita ketahui. Kalau basmalah ucapan bismillahi ar-rahman ar-rahim. Kalau cuma ucapan bismillah itu namanya tasmiyah. Paham ya? Dan lainnya selalu mencantumkan nama Allah di dalamnya. Jadi zikir-zikir yang disebutkan ini ada lafzul jalalah di dalamnya. Saat orang muslim bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, dia pasti menyebut nama Allah dalam takbir tersebut. Jika dia bersyukur, dia pasti menyebutkan nama Allah di dalam hamdalahnya, alhamdulillah. Saat dia bertahlil, dia pasti menyebut nama Allah dalam tahlil tersebut, la ilaha illallah. Seperti inilah penyebutan nama Allah di dalam zikir ini. Itu karakteristik atau keistimewaan yang ketiga. Yang keempat, nama ini merupakan satu-satunya nama dari Asmaul Husna yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Allah di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari 2200 kali. Penyebutan nama seperti ini tidak terjadi pada nama selain nama Allah. Bahkan sebanyak 33 ayat pembuka surah dalam Al-Quran, di dalamnya terdapat nama Allah. Al-Alamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah menyebutkan 10 keistimewaan lafzul jalalah. Beliau berkata, karakteristik atau keistimewaan nama Allah secara maknawi sesungguhnya telah diutarakan oleh hamba Allah tabaraka ta'ala yang paling mengetahui tentang zatnya, yaitu Nabi SAW. Dan dalam salah satu hadisnya beliau mengutarakan, aku tidak mampu menghitung segala pujianku kepadamu ya Allah, hanya engkau yang mengetahui bagaimana selayaknya memuji dirimu. Memang demikian adanya, bagaimana mungkin anda bisa menghitung karakteristik satu nama dari zat yang memiliki segala kesempurnaan secara mutlak, segala pujaan, pujian, sanjungan, keagungan, kemuliaan, kehormatan serta kebesaran, keindahan, kebaikan, kebajikan, kedermawanan dan juga kenikmatan, semua itu miliknya dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang menyebut asma ini dalam keadaan sedikit untuk serba kekurangan, kecuali dia memperbanyaknya. Tiada hamba yang dalam keadaan takut lalu menyebut asma ini melainkan Allah hilangkan rasa takutnya. Tidak ada seorang pun hamba yang sedang kesulitan lantas dia menyebut asma ini kecuali Allah mudahkan baginya. Bahkan ketika hamba dalam keadaan gelisah dan sedih lantas menyebut asma ini, Allah pasti memberi ketenangan dan solusi baginya. Tidak ada hamba yang mengalami kesempitan lalu ia menyebut asma ini melainkan Allah Azza wa Jalla akan lapangkan. Bahkan ketika manusia dalam kelemahan kemudian menyebut asma ini, dia Allah memberikan kekuatan baginya. Ketika hamba dalam kehinaan lalu ia menyebut asma ini, dia menganugerahkannya kemuliaan. Saat dalam keadaan fakir seorang hamba menyebut asma ini, dia Allah menjadikannya kaya. Tiada makhluk yang merasakan kegersangan jiwa lalu menyebut asma ini, dia pasti menghiburnya. Serta tidak ada hamba yang berada di dalam kekalahan lalu menyebut asma ini, kecuali dia Allah pasti memberikan bantuan dan pertolongan baginya. Tak seorang pun manusia yang sedang dihadang mara bahaya lalu menyebut asma ini, terkecuali Allah jauhkan dirinya dari kemudaratan. Bahkan ketika hamba Allah terusir lalu menyebut asma ini, maka dia pasti memberikan tempat perlindungan baginya. Inilah asma Allah yang ketika disebut segala kesusahan menjadi hilang,
keberkahan turun, segala doa diijabah, semua dosa dihapus, dihindarkan dari kejahatan dan dianugerahi kebaikan. Hingga akhir perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Arti dari nama Allah ini sebenarnya berasal dari kata Al-Ilah. Al-Ilah yang bermakna Al-Ma'bud, yang disembah. Kata Al-Ilah merupakan salah satu dari Asmaul Husna, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahun wahid, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Makanya boleh seorang hamba menamakan dirinya dengan Abdul Ilah. Boleh. Ya, kan kebanyakan kita menamakan dengan apa? Abdullah. Boleh juga seorang menamakan dirinya dengan Abdul Ilah. Artinya apa? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Ilah itu artinya apa? Yang disembah, yang diibadahi. Makanya makna Allah itu yang maha disembah dan diibadahi. Itu makna Allah. Jadi makna Allah itu apa? Yang maha diibadahi dan yang maha disembah. Nah, itulah makna Allah. Jadi sungguh heran ketika seseorang menyebutkan kalimat la haula wala quwata illa billah, kemudian dia bergantung pada jimat-jimat, pada keris, ya, pada benda-benda mati yang dianggap keramat, yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Kan begitu. Ini sebuah kekeliruan. Makanya dia tidak paham itu. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, kekuatan, pertolongan kecuali datang dari Allah. Lantas dia bergantung pada jimat-jimat. Artinya ucapan dengan perbuatan kan kontradiksi, berlawanan. Itu karena kejahilan dia tentang makna lafzul jalalah Allah. Kan disebutkan la haula wala quwata illa billah. Kan begitu. Bukan la haula wala quwata illa bijimat, bil kris. Kan bukan begitu. Tidak ada daya, kekuatan, upaya kecuali dengan kris. Dia kan tidak sebut itu. Dia sebutkan la haula wala quwata illa billah. Tapi kenapa perbuatan dia menyelisihi ucapan dia? Karena ini kejahilan, tidak memahami makna Allah itu. Jadi sekali lagi makna Allah itu artinya apa? Yang maha diibadahi dan yang maha disembah. Sehingga teman-teman sekalian, kita akan sebutkan beberapa buah dari memahami makna Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buah atau efek positif ketika kita memahami makna Allah itu? Yang pertama, kata para ulama kita, efek positifnya atau buah positif dari kita memahami nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan melahirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara maksimal. Artinya kita betul-betul akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala secara maksimal. Dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara maksimal ini ditunjukkan dengan pertama, kita akan mengalahkan cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan jadikan Allah satu-satunya zat yang kita cintai. Kita akan kalahkan cinta kita kepada makhluk, cinta kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kita kepada harta, kepada pangkat, jabatan, rumah yang megah, cinta kita kepada istri, cinta kita kepada anak-anak. Kita akan kalahkan itu. Itulah cinta kepada Allah secara maksimal. Ketika dihadapkan cinta ini, cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk, maka kita akan kedepankan cinta Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara maksimal itu akan dibuktikan dengan kita mencintai apapun yang dicintai oleh Allah dan siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang dicintai oleh Allah? Kebaikan-kebaikan, ketaatan. Ketika kita mengatakan kita mencintai Allah secara maksimal, maka kita akan berusaha untuk mencintai apapun yang dicintai oleh Allah dari kebaikan-kebaikan. Bentuk-bentuk kebaikan seperti apa? Salat 5 waktu. Kalau betul-betul kita cinta sama Allah, kita akan cinta dengan salat. Kita akan senang ketika melakukan salat 5 waktu. Kenapa? Karena kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kenapa kita senang melaksanakan salat 5 waktu? Karena perkara ini dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah. Begitu juga puasa. Kenapa kita senang dengan puasa? Karena ibadah puasa ini sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kenapa kita senang berzikir? Karena ini sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kenapa kita senang bersedekah? Karena bersedekah ini sesuatu yang dicintai, disenangi oleh Allah, karena dia kebaikan. Jadi apa? Kecintaan kita kepada Allah secara maksimal itu ditunjukkan dengan apa? Mencintai apa-apa yang Allah cintai dari apa? Kebaikan-kebaikan, semua kebaikan, apapun itu. Salat, puasa, zakat, haji, umroh, bacaan Al-Quran, bakti kita kepada kedua orang tua, duduk-duduk kita di majelis ilmu ini. Ini kan kebaikan. Allah cintai tidak? Allah cintai, makanya kita datang di majelis ilmu. Biar buat tunggu tadi baterai 10 menit, 15 menit tidak apa-apa. Iya, karena ini sesuatu yang dicintai Allah, makanya kita bersabar menunggu beliau ini. Apalagi menikah, sesuatu yang dicintai oleh Allah, makanya kita senang menikah. Poligami, senang kan? Bahagia. Jadi cintai apa yang dicintai oleh Allah, itu bukti cinta kita kepada Allah secara maksimal. Semua kebaikan. Jadi sungguh sangat heran kalau ada orang yang tidak senang dengan sholat, malas-malas sholat. Berarti ini bukan bukti cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Siapa saja yang dicintai oleh Allah? Para nabi, para rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul-betul Anda cinta sama Allah secara maksimal, maka cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dia manusia yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk cinta kita kepada Nabi kita ekspresikan dengan apa? Dengan berusaha bertaasi. Apa itu bertaasi? Berittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala kehidupan kita. Ibadah kita berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang datang dari Nabi, sunnah-sunnahnya kita cintai. Kita senang berjenggot. Senang berjenggot. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu berjenggot. Karena beliau adalah makhluk yang dicintai oleh Allah, kita pun senang untuk berjenggot. Apalagi celana di atas mata kaki, kan itu sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggikan celana di atas mata kaki, karena ada ancaman datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan-kebaikan yang datang dari Nabi berusaha untuk kita ikuti. Berusaha untuk kita ikuti. Bahkan pada hal-hal yang merupakan sifat jibiliyah. Sifat jibiliyah itu merupakan sifat yang merupakan tabiat manusia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan manusia biasa, sebagaimana kita manusia biasa kan. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku ini adalah manusia biasa seperti kalian.
Cuman bedanya aku dengan kalian, yuha ilayya, ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Aku dapat wahyu, antum tidak ada wahyu. Itu bedanya kita dengan Nabi SAW. Artinya apa? Sifat jibiliyah, sifat-sifat yang merupakan tabiat manusia yang ada pada Nabi. Belum manusia biasa. Ya, sifat manusia itu apa? Makan, minum, tidur, belum istirahat, berjalan, berlari. Itu kan tabiat manusia. Bahkan pada masalah-masalah seperti ini, sifat jibiliyah, berusaha kita untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rambutnya Nabi itu? Bagaimana cara tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara makannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kita berusaha untuk mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mencintai para nabi, para rasul. Siapa lagi yang dicintai oleh Allah? Para ulama, orang-orang yang berilmu kan? Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah ulama. Walaupun dia cuma hafal beberapa hadis, beberapa ayat, tapi kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah ulama. Karena ulama itu bukan dengan banyaknya hafalan. Ya, bukan banyaknya riwayat yang dia hafal, tapi kalau dia tidak takut kepada Allah, itu bukan ulama. Sebab ulama sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Orang yang berilmu. Allah cinta kepada para nabi, para rasul, para ulama. Siapa lagi? Para ustadz. Siapa lagi? Para penuntut ilmu. Allah cinta kepada siapa? Suami-suami yang bertanggung jawab, yang menjaga hak-hak perempuan istrinya. Ya, siapa lagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang senantiasa berada di atas kebaikan. Jadi siapapun dia, kita harus cintai selama dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip orang yang beriman. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita cinta seseorang karena Allah, karena dia cinta sama Allah, karena dia banyak melakukan kebaikan. Jadi kita cinta dia karena Allah, dan kita benci dia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya juga kita membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, maka kita pun harus membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Jangan terbalik. Ya. Jadi kita harus mencintai apa-apa yang Allah cintai, dan kita harus membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibenci oleh Allah? Kemaksiatan, dosa, keburukan. Ya, itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mata yang suka melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, buah yang bisa kita petik dari memahami nama Allah ini adalah kita akan mencintai Allah secara maksimal. Dan cinta ini dibuktikan dengan dua perkara tadi. Apa yang pertama? Ketika kita bisa mengalahkan cinta kita kepada selain Allah, kepada makhluk. Cinta kita kepada Allah mengalahkan cinta kita kepada pekerjaan. Ya, ketika kita bekerja, tiba-tiba terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini akan diuji. Mana yang orang mendulukan, cinta kepada Allah atau cinta pekerjaan? Apakah dia tetap dengan pekerjaannya? Apakah dia tetap dengan rapatnya itu walaupun sudah qobat? Nah, kalau dia masih dengan rapatnya, dengan pekerjaannya, berarti dia masih cinta apa? Cinta dunia. Mengalahkan cinta dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Begitu juga para istri akan diuji. Ketika cinta dia kepada Allah dengan cinta dia kepada suami. Ketika suami datang, dia mengungkapkan bahwa ingin
melaksanakan sunnah Nabi. Dia ingin menerapkan sunnah Nabi, bahwa Nabi itu berpoligami. Ini tabrakan ini. Dihadapkan dengan dua cinta. Cinta sama Allah dan cinta sama suami. Kira-kira mana yang dia mau dahulukan? DP suami bilang apa? Dia mau melaksanakan sunnah Nabi. Dia mau poligami. Ini akan teruji. Kira-kira apa istri mau bilang? Apa yang anti mau jawab? Ummahat. Apa yang anti mau jawab? Ini dua cinta dihadapkan nih, cinta sama Allah dan cinta sama makhluk ini, sama suami. Nanti antum pulang ke rumah silakan tanya sama istri-istri dan jawabannya kasih tahu pekan selanjutnya insyaallah. Jangan lupa ya, tanya ya. Sudah belajar ini. Baru. Oke, jadi cinta kita kepada Allah secara maksimal itu akan diuji, akan dibuktikan dengan apa? Dengan mengalahkan cinta kita kepada selain Allah. Kedua apa? Dibuktikan dengan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan mencintai dan mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buah yang pertama. Buah yang kedua dari belajar dan memahami makna Allah Subhanahu wa taala, makna nama Allah Subhanahu wa taala, kita hanya beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa makna Allah itu sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Maksudnya makna Allah itu adalah dia zat yang memiliki penyembahan, peribadatan dari semua makhluknya. Yang kita katakan Allah artinya yang maha diibadahi dan yang maha disembah. Dan ibadah hanya kepada Allah itu mencakup semua ibadah. Jadi keliru, salah kalau ada orang memahami ibadah itu cuman sholat, cuman puasa, cuman haji, cuman umroh, cuman zakat. Keliru. Ibadah itu luas. Jadi semua bentuk ibadah kita berikan kepada Allah. Karena kita sudah tahu makna Allah itu apa? Yang maha diibadahi, disembah. Jadi semua bentuk ibadah. Semua bentuk ibadah ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al zahira wal batina. Sebuah penamaan yang mencakup perkara-perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, dari perkataan yang zahir, yang nampak, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Itulah ibadah. Jadi semua yang dicintai dan ridhai oleh Allah dari ucapan, apa saja ucapan? Berkata yang baik, berkata jujur, tidak dusta. Ucapan, bacaan Al-Qur'an, zikir kita, tasbih kita, takbir kita, tahlil kita, ya. Ini ucapan. Perbuatan apa? Salat, haji kita, umroh kita dan selainnya dari perbuatan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat apa? Syukur kita, rasa takut kita, cinta kita, qanaah kita, kesabaran kita. Ini ibadah hati. Pokoknya semua ibadah ini hanya untuk Allah. Paham?
Kalau kita sudah memahami makna Allah, dzul uluhiyah wal ubudiyah, dia yang maha diibadahi, disembah, maka semua ibadah hanya untuk Allah. Itulah ucapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua bentuk ibadah hanya untuk Allah. Kita keluar rumah, turun pagi hari, pulang malam hari, cari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menikah karena Allah. Kalau mau poligami harus karena Allah. Bukan karena mau bersaing dengan orang lain. Tidak, karena Allah. Harus semua karena Allah. Kita mau tolong orang lain karena Allah. Kita datang di majelis ilmu ini karena Allah. Paham ya? Itu buah yang keberapa? Yang keberapa? Kedua. Dan yang terakhir, buah yang ketiga dari memahami makna Allah dengan mengenal Allah, itu akan menenangkan hati kita. Hati ini akan terasa tenang. Kenapa? Apa kaitannya dengan lafzul jalalah Allah? Kita tahu bersama bahwa Allah itu yuhibbul muttaqin, yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang berbuat baik. Yang ketiga ini konsekuensi dari yang pertama dan yang kedua. Sehingga Allah tidak akan memberikan kebahagiaan kecuali kepada orang-orang yang taat kepadanya, yang memberikan semua ibadah hanya kepada Allah. Maka balasannya Allah akan jadikan hamba itu tenang. Makanya Nabi SAW kalau merasa capek, Nabi katakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan apa? Dengan sholat. Nabi itu beristirahat dengan apa? Dengan sholatnya beliau. Karena Nabi kalau melaksanakan sholat, beliau merasa tenang, nyaman beliau. Itulah buah dari apa? Pengenalan seorang hamba tentang nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Sebaliknya orang-orang yang tidak taat kepada Allah, maka tidak ada kebahagiaan untuknya. Tidak ada kebahagiaan untuknya. Bahkan baginya fa inna lahu ma'isyatan dongka, kata Allah. Bagi hamba tersebut yang ingkar, yang malas beribadah kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, bagi dia kehidupan yang sempit. Tidak ada berkah hidupnya. Dia cari harta-harta yang apa? Yang haram. Makanya salah satu dampak negatif dari harta yang haram kita bawa, yang kita bawa ke rumah, itu kata para ulama apa? Yang pertama apa? Tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Harta yang banyak ini tidak menjadikan dia tenang di dalam hidupnya. Kalau sekiranya kebahagiaan ini bisa dibeli dengan apa? Dengan materi, dengan fulus. Kasihan orang-orang miskin. Karena memang tolak ukur kebahagiaan itu bukan dengan apa? Dengan harta. Banyak orang kaya kita lihat, orang yang melimpah hartanya, tapi tidak berkah hartanya. Akhirnya apa? Hidupnya tidak bahagia, sakit-sakitan, anaknya membangkang, kurang ajar, istrinya durhaka kepadanya. Itu akibat dari harta yang haram. Iya, tidak berkah hidupnya. Banyak doi, banyak harta, tapi semua penyakit ada pada dia. Akhirnya Allah musnahkan harta itu sedikit demi sedikit. Dengan apa? Dengan penyakit-penyakit yang dia derita. Akhirnya apa? Habis hartanya. Cuman gara-gara apa? Obat dia penyakit. Itu berarti tidak berkah hidupnya. Makanya orang yang tidak taat kepada Allah tidak akan bahagia hidupnya. Tidak akan tenang hidupnya. Paham ya? Itu yang keberapa? Yang ketiga. Ini 3 buah dari kita memahami makna Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, memahami makna Allah ini perkara yang sangat penting.
yang sangat perlu kita perhatikan, sebab dengannya kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal nama Allah, kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, kita akan mendapatkan kehidupan yang tenang. Coba contoh kecil teman-teman sekalian, kalau orang datang di majelis ilmu, apa yang orang rasakan? Bagaimana hati kita? Tenang toh? Ya itu buah dari orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Itu buah balasan yang Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemahaman yang benar kepada kita untuk memahami nama-nama Allah yang indah serta sifat-sifatnya yang mulia. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan nama Allah yang kedua, Ar-Rabb. Dia Allah pencipta, raja dan pengatur alam semesta. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله